mengenal sosok jin Ifrit, raja bangsa jin yang punya banyak rupa dan tipu muslihat. Dalam Al-Quran, jin Ifrit menduduki tempat khusus sebagai salah satu jenis makhluk yang disebutkan. Kitab suci Islam ini memberikan penjelasan rinci tentang keberadaan mereka, termasuk dalam surah An-Naml ayat 39-40. Dalam ayat ini, cahaya terang Al-Quran membuka tirai misteri seputar jin Ifrit, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan mereka. Jin Ifrit sendiri merupakan kelompok teratas di antara bangsa jin, seringkali dianggap sebagai tuan atau raja dari seluruh golongan jin. Sebagai sosok yang mencuri perhatian dalam Al-Quran, jin Ifrit tidak hanya dikenal sebagai entitas homogen. Sebaliknya, mereka terbagi menjadi dua kelompok utama, jin Ifrit Muslim dan jin Ifrit Kafir. Perbedaan keduanya mencerminkan kompleksitas dan diversitas dunia jin, serta adanya pemahaman yang mendalam tentang keberagaman di antara mereka. Dengan memahami perbedaan ini, umat Islam diharapkan dapat lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan makhluk halus ini dan menjalin hubungan yang sesuai dengan ajaran agama. Menelusuri jejak-jejak jin Ifrit dalam Al-Quran membuka pintu gerbang pengetahuan tentang keberadaan makhluk halus yang kadang-kadang tersembunyi dari pandangan manusia. Surah An-Naml ayat 39-40 menjadi jendela yang menangkap rahasia kehidupan jin Ifrit, memperlihatkan kedudukan dan perannya dalam alam semesta. Berikut rangkuman singkat tentang jin Ifrit yang diterangkan oleh berbagai sumber. Jin Ifrit memiliki kemampuan luar biasa untuk menampakkan diri dalam berbagai bentuk wujud. Keistimewaan ini menjadikannya mampu dengan mudah menempel pada jiwa manusia, menciptakan hubungan kompleks antara dunia manusia dan dunia gaib. Jin Ifrit tergolong sebagai golongan jin yang jahat dan memiliki tubuh yang besar. Dengan kekuatan dan kejahatannya, golongan jin ini dianggap sebagai pemimpin bagi seluruh jenis jin. Sebagai makhluk yang dapat menampakkan diri dengan berbagai bentuk, keberadaan mereka menjadi semakin menarik dan misterius. Jin Ifrit dianggap sebagai pemimpin di antara jenis-jenis jin, memberikan dimensi baru dalam pandangan dunia gaib. Pemikiran ini menciptakan ruang untuk refleksi spiritual dan perenungan mengenai keberadaan makhluk halus yang melibatkan manusia dalam interaksi yang tak terlihat. Dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 39-40, kita diberi pandangan yang menarik tentang kekuatan dan keberadaan jin Ifrit dalam konteks kerajaan Nabi Sulaiman. Jin Ifrit, salah satu golongan jin yang percaya diri, menyatakan kemampuannya untuk membawa sesuatu sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya. Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia." Bunyi ayat tersebut menciptakan gambaran akan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh jenis jin ini. Imam Al-Alusi menafsirkan bahwa jin Ifrit mungkin menggunakan keahliannya untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis dengan cepat dan tanpa terlihat oleh Nabi Sulaiman. Imam Al-Alusi melihat insiden ini sebagai bagian dari ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Sang imam menyoroti bahwa keberhasilan atau kegagalan Nabi Sulaiman dalam bersyukur
atas nikmat Allah dapat membawa konsekuensi besar. Dalam perspektif keagamaan, ayat ini mengajarkan bahwa bersyukur merupakan wujud ketaatan dan pengakuan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, keingkaran dapat menyiratkan ketidaktaatan dan penolakan atas anugerah yang diberikan. Persepsi terhadap jin ifrit dalam masyarakat seringkali cenderung bersifat dualistik, di mana mayoritas menganggap mereka sebagai makhluk jin yang jahat. Jin ifrit tidak selalu diidentifikasi sebagai makhluk jahat, melainkan memiliki sisi kebaikan. Jin ifrit seperti manusia dapat memiliki perbedaan moral dan karakter. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa kelompok ini memiliki banyak karakter, baik yang jahat maupun yang baik. Keanekaragaman ini tercermin dalam keragaman pengalaman dan interaksi manusia dengan makhluk halus. Beberapa masyarakat mungkin memiliki pengalaman positif dengan jin ifrit, sementara yang lain mungkin mengalami situasi yang menakutkan atau merugikan. Jin ifrit sebagai golongan jin paling atas, dianggap sebagai raja dari seluruh bangsa jin. Terdapat dua jenis jin ifrit, yaitu ifrit muslim dan ifrit kafir. Menariknya, jin ifrit kafir lebih banyak dari jin ifrit muslim, menciptakan dinamika unik di antara kedua golongan tersebut. Jin ifrit muslim memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan jin ifrit kafir. Hal ini menunjukkan adanya variasi kekuatan di antara golongan jin ifrit itu sendiri. Satu lagi fakta yang menarik adalah bahwa jin ifrit memiliki sayap, meskipun beberapa di antara mereka dikabarkan tidak memiliki sayap. Singgasana besar dan agung yang dimiliki oleh jin ifrit menambahkan unsur kemegahan dan ketakjuban dalam deskripsi makhluk ini. Kekuatan luar biasa jin ifrit juga tergambar dari pernyataan bahwa satu jin ifrit setara dengan kekuatan 1000 jin biasa, menggarisbawahi betapa hebatnya mereka. Sebagai ifrit, iblis terbuat dari api tanpa asap dan diberi kekuatan lebih dari manusia. Jin ifrit merupakan golongan jin yang jahat dan bertubuh besar. Jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iblis. Ia selalu ingkar, membangkang, berbuat dosa dan selalu berperilaku buruk. Lalu siapa jin karin? Jin karin adalah setan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin karin bertugas memerintahkan kemungkaran dan mencegah amar ma'ruf. Itulah penjelasan tentang jin ifrit. Semoga bermanfaat dan menambah kuat iman kita agar tidak tergoda dan terjerumus oleh tipu daya iblis. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, dan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin, amin ya robbal alamin. Subscribe, like, komen, dan share.